Pelajaran pada pagi hari ini yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan tahu apa itu Al-Quran? Tahu saya Al-Quran adalah kitab suci, Pak. Ya, suci. Nah, sebab turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran kurang apa, Pak? Turunnya Al-Quran? Turunnya Al-Quran? Ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Tadi turunnya Al-Quran itu secara berangsur-angsur, secara perlahan-lahan dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Dan orang yang membaca Al-Quran itu dihukumi ibadah. Jadi orang itu dapat pahala kalau membaca Al-Quran. Nah, kita itu bisa membaca Al-Quran di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan, yaitu di toilet, kan nggak sopan, dan dilihatnya kan nggak etis gitu. Nah, Al-Quran sendiri apabila kita baca itu bisa menenangkan diri kita. Jadi bapak itu pernah membaca Al-Quran itu menenangkan. Pernah suatu saat itu bapak ya galau, ya, adalah masalah itu, dan bapak membaca Al-Quran terus dan akhirnya bisa, ternyata Al-Quran itu bisa menenangkan diri kita, dan itu terbukti. Saya mencoba ya, kalau bapak jadi cerita pengertian Al-Quran dan hadis kan, yaitu pengertian Al-Quran yaitu apa ya, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya dihukumi ibadah. Nah, proses turunnya Al-Quran berapa tahun ini? Nggak yang tahu ini? Nggak lupa, Pak. Jadi proses turunnya Al-Quran berlangsung pada 22 tahun lama ya, 2 bulan dan 2 hari, 22 hari. Dan pada waktu itu umur Nabi Muhammad itu sudah 40 tahun, sudah lumayan ya. Dan wahyu pertama turun yaitu surat Al-Alaq. Bunyinya gimana dia? Iqra bismi rabbikal alaq. Nah, jadi di dalam surat Al-Alaq itu Iqra, bacalah, disuruh dan sebagainya. Quran diri yaitu berasal dari kata Quran berasal dari kata bahasa Arab yaitu qara'a yaqra'u Quran, yaitu yang berarti membaca, bacaan. Jadi Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kenapa kok Al-Quran bisa disebut sempurna? Tahu? Ya? Nggak tahu, Pak. Nah, karena saking sempurnanya Al-Quran sebagai bacaan dibandingkan dengan bacaan yang lain, itu Quran sudah dibuktikan. Jadi dibaca oleh ratusan juta manusia meskipun mereka tidak tahu arti dan tidak dapat menulis abjadnya. 2. Diatur tata cara membacanya, panjang, pendeknya, tajwidnya gitu kan, terus tebal, tipisnya, taktik, tarfimnya, terus ucapannya, tajwidnya itu kan ucapan mengohori seluruhnya, sampai pada etika membacanya. Etika kita membaca Al-Quran yaitu di atas aurat kita. Jadi kita kalau membaca Al-Quran itu harus di atas aurat, tidak boleh di bawah aurat, itu dosa. Dan ketiga, dipelajari susunan kata dan kosakatanya dan juga makna kandungannya.
fungsi Al-Quran di antara lain menjadi hujan atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu apa ya? Kitab yang sempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Terus kita beralih ke hadis. Paham kan Al-Quran? Paham. Nah, kita cukup memahami pengertiannya aja dulu. Nanti ke berikutnya lanjutannya besok aja ya. Karena hadis. Apa itu hadis? Tahu Pak? Kata hadis. Hadis berasal dari kata hadasa. 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 Yang berarti baru atau peristiwa mudah. Peristiwa mudah itu baru ya. Perkataan atau cerita. Perkataan dari ucapan Rasulullah atau cerita-cerita dari Rasulullah. Adapun menurut istilah hadis adalah segala sikap, kan, perkataan, perbuatan dan penetapan atau persetujuan teknik Rasulullah SAW. Sunnah Nabi direkam dalam hadis yang dihafalkan, disebabkan ditradisikan oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama. Jadi hadis ini disebarkan oleh para ulama, ditulis setiap kok dijelok. Jadi hadis ini dari ucapan Rasulullah ditulis, dibukukan. Nah, hadis sendiri itu sebagai apa ya? Pengganti Al-Quran. Bukan pengganti sih. Berarti sebagai jajaran sama Al-Quran. Kalau di Indonesia sendiri itu kan ada Al-Quran, terus hadis, terus ada ijma, ada Al-Quran ya, ini Al-Quran, Quran, terus hadis, terus ada ijma, terus ada qiyas. Nah, ini semua itu yang ada di Indonesia ini. Al-Quran, hadis, kayak pedoman di Indonesia. Paham apa itu hadis? Paham. Coba saya tanya, apa itu pengertian Al-Quran? Duh, kan tadi udah Bapak kasih tahu malah. Oh, pengertian Al-Quran yaitu apa din? lupa lagi Pak. Terlalu cepat menjelaskannya. Oh, terlalu dekat. Ya, ulangi lagi. Itu surat ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan secara berangsur melalui kata zikir yang membacanya belum dibaca. Nah, terus sampai hadis. Hadis itu yang berasal dari kata hadasa Pak. Ya, Yang artinya baru. ya. Sudah. Berasal dari ucapan Rasulullah. Terus berikutnya yaitu materi berikutnya Al-Furqan.